Tom Haye resmi ke Almer City dan berjanji untuk klub barunya. PSSI percepat proses naturalisasi Max Hilgers dan Eleanor Reinders. MU versus Southampton, prediksi starting 11. Real Madrid bertandang ke markas Real Sociedad. Jay Itnes siap melawan AC Milan. Kabar baik, Jordi Amat sembuh dari cedera. Pemain berjuluk sang profesor itu menebar janji manis untuk Almer City usai resmi menandatangani kontrak pada hari Jumat sore kemarin. Tom Haye akan membela The Zwaardscape, julukan Almer City, selama kurang dari satu musim, tepatnya hingga berakhirnya Eredivisie musim 2024-2025. Resminya Tom Haye ini mengakhiri rentetan rumor dirinya sejak berstatus tanpa klub sejak 1 Juli 2024. Setelah tak memperpanjang kontraknya dengan SC Heerenveen. Pemain berusia 29 tahun itu telah menolak sejumlah tim selama tak punya klub. Setidaknya ada 3 tim yang sudah coba mendekati dan memberikan tawaran kepada Tom Haye, seperti Fortuna Sittard, Oxford United, NAC Breda. Namun, semuanya ditolak oleh Tom Haye. Fortuna Sittard ditolak karena Tom Haye awalnya ingin berkarir di luar Belanda. Sementara Oxford United ditolak tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dengan NAC Breda mereka tak bersepakat. Lantas apa yang membuat Tom Haye akhirnya menerima Almer City? Saya memilih Almer City dengan pikiran dan hati saya, ujar Tom Haye. Saya telah berbicara baik dengan mereka dan saya yakin dengan strategi di dalam dan luar lapangan itu dikombinasikan dengan proposal yang juga sesuai dengan situasi pribadi saya. Tambah pemain kelahiran Amsterdam, Belanda pada 9 Februari 1995 itu. Almer City adalah tim yang telah promosi ke kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie sejak 2023-2024. Pada musim lalu, mereka berhasil bertahan dan terhindar dari degradasi karena menempati urutan ke-13 dengan koleksi 34 poin dalam 34 laga. Namun, pada musim baru 2024-2025, Almer City memulai kompetisi dengan kurang baik, bahkan cenderung memprihatinkan. Dari 4 laga yang sudah dijalani, The Zwaardscape baru mengoleksi 1 angka saja. Almer City kini terjebak di posisi ke-17 dengan catatan 1 seri dan 3 kali kalah. Almer City hanya lebih baik dari RKC Waalwijk yang berada di posisi dasar klasemen sementara Eredivisie 2024-2025 dengan 0 poin. Tim besutan Hedwigs Edward Martinus Maduro itu berjarak 2 poin dari NAC Breda yang berada di zona aman. Nah, Tom Haye berjanji bakal membantu Almer City FC mengakhiri musim di Eredivisie 2024-2025 dengan lebih baik. Setidaknya sama seperti musim lalu, yakni bertahan alias terhindar dari degradasi. Saya akan melakukan segala yang saya bisa musim ini untuk mempertahankan Almer City FC di Eredivisie, pungkas Tom Haye. Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan kabar terkini mengenai proses naturalisasi Max Hilgers dan Eleanor Reinders. Menurutnya, proses perpindahan kewarganegaraan 2 bek Liga Belanda tersebut dalam jalur benar. Max Hilgers dan Eleanor Reinders telah bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan skuad Timnas Indonesia pada ronde laga-laga internasional ini dengan tujuan utama agar mereka bisa bermain bagi Garuda secepatnya. Keduanya merupakan bek berusia 23 tahun yang memperkuat tim-tim Eredivisie alias kasta utama Liga Belanda. Hilgers berposisi sebagai bek tengah dan memperkuat FC Twente, sementara Reinders merupakan bek sayap atau penyerang sayap yang bermain bagi PSV Zwolle. Menpora pun mengatakan bahwa proses keduanya sudah di Dewan Perwakilan Rakyat DPR setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah, untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Dan setelah dari Bapak Presiden, harusnya surat itu sudah masuk dikirim mungkin hari ini ke DPR, ujarnya saat ditemui wartawan di DPR pada hari Kamis. Kita memantau ini kebetulan raker di DPR. Setelah ini mungkin saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah di posisi atau belum. Tapi saya yakin semangatnya sama juga. Selama ini kawan-kawan senior DPR selalu proaktif membantu kami di olahraga.
ujar Menpora. Pada laga AC Milan versus Venezuela, Jadidnes tampil dari menit pertama. Namun sayangnya pada menit 2 Theo Hernandez berhasil mencetak gol umpan dari Rafael Leao. Pada menit 15, Yusuf Fofana berhasil mencetak gol memanfaatkan tendangan sudut dari Christian Pulisic. Pada menit ke-24, kiper Venezia melanggar Tony Abraham dan menghasilkan hadiah penalti yang diambil oleh Christian Pulisic. Pada menit ke-29, Tammy Abraham berhasil mencetak gol keempat AC Milan dari titik putih. Tampil di depan pendukungnya sendiri, Real Sociedad menggempur pertahanan Real Madrid dari menit pertama. Kedudukan berhasil imbang 0-0 hingga jeda babak pertama. Hingga pada menit ke-57 Kylian Mbappe dilanggar di area kotak penalti. Sebagai algojo, Vinicius Junior berhasil membawa Real Madrid unggul sementara. Pada menit ke-75, giliran Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor. Menjamu tamunya Manchester United, Southampton menggunakan formasi 4-4-2. Sedangkan Manchester United menggunakan formasi 4-2-3-1 yang dimana dua bek Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez diduetkan oleh Erik ten Hag. Manchester United berhasil mengalahkan Southampton 3-0 pada lanjutan Liga Inggris. Kiper Andre Onana tampil impresif dengan menggagalkan eksekusi penalti tuan rumah. Southampton sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk mencetak keunggulan di menit ke-33. Sayang, Cameron Archer yang ditunjuk sebagai algojo gagal menunaikan tugasnya. Tembakan Archer ke arah kiri mampu diblok Onana. Bola rebound kemudian coba disambar Archer, namun Onana dengan sigap berdiri dan menangkapnya dengan sempurna. Pada menit ke-36, Manchester United berhasil unggul 1-0 berkat sundulan Matthijs de Ligt, memanfaatkan umpan silang Bruno Fernandes. Tandukan de Ligt lebih dulu memantul ke tanah sebelum meluncur ke gawang Aaron Ramsdale. Marcus Rashford berhasil menggandakan keunggulan MU jadi 2-0 pada menit ke-41. Tembakan Rashford dari luar kotak penalti sempat membentur Archer, tapi si kulit bundar terus mengalir deras ke gawang Ramsdale. Tak lama kemudian Matthijs de Ligt nyaris bikin brace, namun sayang tembakan jarak dekat de Ligt bisa ditepis Ramsdale di menit-menit akhir babak pertama. Southampton berupaya mengejar ketinggalan di babak kedua, namun kekuatan Saint pincang setelah Jack Stephens di kartu merah pada menit ke-79. Stephens mendapat kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran keras dan berbahaya terhadap Alejandro Garnacho. Minus satu pemain jelas membuat Southampton makin kesulitan mengejar ketinggalan. Sebaliknya, Manchester United makin dominan menguasai permainan. Alhasil, sontekan Garnacho di kotak penalti menyambut umpan tarik Diogo Dalot di masa injury time membawa MU unggul 3-0. Skor meyakinkan ini bertahan hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Manchester United mengemas 6 poin dari 4 pertandingan yang dilakoni. Ini menjadi kemenangan penting bagi Setan Merah yang sebelumnya menderita 2 kekalahan beruntun di Premier League.